Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله محمد. أما بعد. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hasanah rahimahullah. Syukur alhamdulillah sampai dengan saat ini, sampai dengan pagi ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah, masih dikaruniai kekuatan oleh Allah, yaitu kekuatan jasmani dan kekuatan rohani. Kekuatan jasmani berupa kita sehat walafiat sehingga mampu mendatangi sholat subuh secara berjamaah di masjid ini, dan kesehatan rohani bahwasanya iman Islam masih ada dan melekat pada diri kita masing-masing. Semoga apa yang dikaruniakan Allah kepada kita semua senantiasa menjadikan kita tetap beriman kepada Allah, tetap melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah. Amin. Allahumma amin. Dalam Al-Quran sering kita dengar dan sering disampaikan bahwasanya kita diperintahkan untuk bertakwa. Dan pada bulan ini, pada bulan Ramadan ini, kita juga melakukan puasa dengan tujuan ialah menjadikan kita bertakwa. Dalam Al-Quran disebutkan perintah takwa, yaitu surat Al-Ali Imran ayat 102 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian siapakah yang orang yang beriman yang dimaksud di dalam Al-Quran? Disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzakkarallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Terjemahannya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka itu ya banyak, artinya mereka ya berapa orang itulah, semuanya mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, termasuk insya Allah kita, karena tadi kan disebutkan asma Allah oleh hati ya berupa dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka hati kita tergetar, hati kita tergerak untuk mendatangi tempat sujud, yaitu masjid. Gemetar apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah imannya dan hanya kepada Tuhan
hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi apabila disebut nama Allah, yaitu lewat muadzin yang tidak kurang 5 kali dalam sehari, mereka bergetar hatinya untuk mendatangi masjid untuk bersujud kepada Allah. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Al-Quran, maka bertambah imannya. Kemudian pertanyaannya, apabila di dalam sholat dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang agak banyak, bertambah banyak imannya, apakah mengeluh kita suwi di sholat? Padahal Al-Quran mengatakan sesungguhnya orang yang beriman apabila disebut asma Allah bergetar hatinya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Nek sholat limojo imami roto akeh ayate lesambah tenanan. Kemudian pertanyaannya, bagaimanakah iman kita? Seberapakah iman kita? Kekuatan iman kita harus kita tingkatkan setiap hari, karena Nabi kita mengajarkan bahwasanya apabila hari ini lebih baik daripada yang kemarin, maka itulah orang yang beruntung. Namun apabila hari ini sama dengan yang kemarin, kita termasuk orang yang rugi. Dan apabila hari ini kita lebih buruk dari yang kemarin, kita termasuk orang yang celaka. Tinggal pilih Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kita mau jadi orang yang beruntung, orang yang rugi, atau orang yang celaka. Maka dari itu, apabila kita sholat sujud kepada Allah, kita nikmati. Seperti halnya pada zamannya Rasulullah, zaman Nabi, ada seorang sahabat saking menikmati sholatnya, pada waktu dia betisnya atau kakinya terkena anak panah, dia melakukan sholat dulu untuk mencabut anak panah yang menempel atau yang menancap pada kakinya. Jadi saking nikmatnya sholatnya, maka rasa sakit yang ada di kakinya itu menjadi tidak terasa. Pun juga seperti itu, apabila kita sholat, kita nikmati sholat kita betul-betul bersujud kepada Allah, rasa sakit, insyaallah rasa sakit pun yang ada pada diri kita akan hilang. Jadi itulah pentingnya iman yang harus kita jaga pada diri kita masing-masing. Kemudian pada ayat tadi selanjutnya perintah bertakwa. Jadi yang diminta atau yang diharuskan untuk bertakwa adalah orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman, tidak mungkin bisa bertakwa. Apa itu takwa? Takwa disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat yang kedua sampai kelima. Ciri-ciri orang yang bertakwa, dan kita hudadil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun
walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi untuk bisa bertakwa itu diperlukan yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada apa? Kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata, mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan sebagian rezeki yang diterimanya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mengimani kitab-kitab sebelumnya, dan yakin bahwa adanya hari akhirat, yaitu hari penghakiman, di mana kita akan diadili. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi isadir radiyah, wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa pertimbangan kebaikannya, itulah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebahagiaannya, itulah orang yang merugi, dan dia tempatnya adalah neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Yaitu api yang membakar. Maka dari itu pentingnya takwa kepada kita semua orang-orang yang beriman. Jadi kita diharuskan bertakwa. Maka di dalam takwa ini diperlukan suatu amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan, yaitu 5 perkara yang harus kita jalani. Pertama yaitu kita bersyahadat yang oleh para ulama dirumuskan dalam rukun Islam. Ada 5. Pertama yaitu syahadat, sholat, puasa seperti yang kita lakukan sekarang ini, kemudian membayar zakat, dan ibadah haji, melaksanakan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Jadi untuk menjadi bertakwa ini seperti halnya kalau kita ingin menyehatkan badan. Menyehatkan badan itu kan ada 4 sehat, 5 sempurna. Jadi makan makanan pokok atau nasi, lauk, sayur mayur, terus nasi, lauk, sayur mayur, buah, kemudian disempurnakan dengan minum susu. Jadi sepertinya kalau kita ingin menyehatkan badan, kalau badan kita kepingin sehat, maka kita harus mengonsumsi atau memberi asupan kepada 5 macam tadi, yaitu nasi, lauk pauk, sayur mayur, buah, dan minum susu. Kaitannya dengan takwa. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, maka kita harus kuatkan dulu syahadat kita, tauhid kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan tiada Tuhan selain Allah, dan Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan selain aku, sembahlah aku untuk mengingat aku. Jadi untuk menjadi bertakwa kita memerlukan yaitu kita bersyahadat, bertauhid, bertuhan kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah kita tempat bergantung segalanya. Kemudian pentingnya takwa dalam surat Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan. Furqan itu ialah kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha memiliki karunia yang besar. Jadi inilah pentingnya kita bertakwa. Maka Allah akan mengampuni kesalahan kita dan menghapus segala dosa-dosa kita. Kemudian Allah di ayat yang lain menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun hakim. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Jadi pentingnya takwa itu tadi, bahwasanya jika kita bertakwa maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Dan yang paling mulia di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Hasanah, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, agar supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Semoga kita nantinya menjadi hamba Allah yang husnul khatimah insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.